Seringkali kita terjebak dalam kesombongan modernitas, menganggap bahwa manusia di masa lalu hanyalah sosok-sosok primitif yang hidup dalam ketakutan dan tahayul. Kita melihat gedung pencakar langit hari ini sebagai bukti puncak kecerdasan, sementara piramida hanya dianggap sebagai tumpukan batu kuno yang pengerjaannya menyisakan misteri. Namun, Joseph Mchabe dalam mahakaryanya, The Golden Age of History, mengajak kita meruntuhkan ego tersebut melalui kacamata yang berbeda. Ia menegaskan bahwa sejarah tidak bergerak secara linear atau terus menanjak, melainkan bergerak dalam siklus gelombang yang pasang dan surut secara dramatis. Mchabe memulai bab 1 dengan sebuah tesis yang berani bahwa kemajuan manusia adalah hasil dari nalar yang aktif dan kemunduran adalah hasil dari nalar yang tertidur. Ia tidak melihat sejarah sebagai urutan raja-raja yang berperang, melainkan sebagai biografi dari pikiran manusia itu sendiri. Mesir bukan sekadar bab pertama dalam buku sejarah sekolah kita. Mesir adalah bukti pertama di mana nalar kolektif manusia berhasil menciptakan stabilitas yang bertahan ribuan tahun. Disinilah, untuk pertama kalinya, manusia berhenti sekadar bertahan hidup dan mulai berpikir tentang keabadian. Bagi penonton nalar sejarah, memahami Mesir berarti memahami bagaimana fondasi peradaban kita diletakkan. Mchabe menekankan bahwa apa yang kita sebut sebagai zaman kemasan bukanlah sebuah keberuntungan geografi semata, melainkan sinkronisasi antara tantangan alam dan kecemerlangan otak manusia. Mesir adalah prototipe dari segala hal yang kita banggakan hari ini: hukum, sains, arsitektur, dan administrasi negara. Tanpa nalar yang tumbuh di pinggiran sungai Nil, mungkin jalur evolusi teknologi kita akan tertunda selama ribuan tahun ke depan. Di bab pembuka ini, kita akan melihat bagaimana Mchabe membeda Mesir bukan dengan kekaguman buta pada mitos dewa-dewi mereka, melainkan pada objektivitas sistem mereka. Ia ingin kita menyadari bahwa di balik setiap ritual keagamaan Mesir yang eksotik, terdapat struktur sosial yang sangat logis dan teratur. Inilah esensi dari saluran ini, mencari nalar di balik cerita. Sebab, jika kita hanya melihat sejarah sebagai dongeng, kita akan kehilangan pelajaran berharga tentang bagaimana cara mempertahankan peradaban kita sendiri dari kehancuran yang serupa. Mari kita masuk lebih dalam ke tanah Kemet, sebutan asli Mesir, untuk melihat bagaimana nalar manusia pertama kali mekar di bawah terik matahari gurun. Kita akan melihat bagaimana sebuah bangsa yang terkepung oleh pasir yang mematikan justru mampu membangun lumbung pangan dunia. Kita akan membedah bagaimana logika matematika dan observasi bintang menjadi alat bertahan hidup yang paling ampuh. Inilah awal dari segalanya, saat dimana nalar manusia pertama kali membuktikan bahwa mereka adalah penguasa dari takdir mereka sendiri, bukan sekadar bidak di papan catur alam semesta. Pilar pertama dari nalar Mesir, menurut Mchabe, adalah kemampuan mereka melakukan observasi empiris terhadap alam semesta. Bayangkan sebuah dunia tanpa kalender, tanpa alat ukur, dan tanpa pengetahuan tentang siklus cuaca. Bangsa Mesir kuno berdiri di hadapan sungai Nil yang misterius, yang setiap tahun meluap dan menghancurkan apapun di jalurnya. Bagi bangsa lain yang kurang bernalar, ini mungkin dianggap sebagai amarah dewa yang tak terduga. Namun bagi nalar Mesir, ini adalah sebuah pola matematis yang harus dipecahkan agar mereka bisa berdaulat di tanah tersebut. Bangsa Mesir menciptakan apa yang sekarang kita kenal sebagai nilometer, sebuah alat ukur untuk memantau ketinggian air sungai. Ini adalah salah satu bentuk teknologi paling awal yang didasarkan pada kebutuhan logis. Jika air mencapai titik tertentu, panen akan melimpah. Jika terlalu rendah, kelaparan akan datang. Mchabe menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengukur, mencatat, dan memprediksi luapan Nil adalah titik balik di mana nalar manusia mulai mengungguli insting binatang. Mereka tidak lagi melarikan diri dari banjir, melainkan menyambutnya dengan sistem kanal yang sangat rumit. Sistem irigasi Mesir kuno adalah bukti nyata dari nalar teknik yang melampaui zamannya. Mereka membangun jaringan kanal yang mampu mendistribusikan air hingga ke pinggiran gurun yang paling gersang, mengubah tanah mati menjadi kebun yang produktif. Ini membutuhkan pemahaman
tentang kemiringan tanah topografi dan mekanika fluida dasar. MCB memuji ini sebagai kemenangan nalar atas kekacauan. Manusia Mesir tidak sekadar mengandalkan doa. Mereka mengandalkan cangkul, perhitungan, dan organisasi kerja kolektif yang sangat disiplin untuk menjinakkan sungai raksasa tersebut. Selain manajemen air, nalar Mesir juga melahirkan sistem kalender 365 hari yang sangat akurat, yang didasarkan pada pengamatan bintang Sirius. MCB menyoroti bahwa kebutuhan praktis untuk mengetahui kapan Nil akan meluap telah memaksa bangsa Mesir menjadi astronom pertama di dunia. Mereka menyadari bahwa fenomena alam saling terhubung dengan posisi benda langit. Ini adalah lompatan besar dalam nalar manusia, menyadari bahwa dunia diatur oleh hukum-hukum alam yang konsisten, bukan oleh keinginan dewa-dewi yang berubah-ubah secara acak. Inilah yang disebut MCB sebagai pondasi material dari zaman keemasan. Tanpa nalar untuk mengelola sungai Nil, Mesir tidak akan pernah memiliki surplus pangan. Dan tanpa surplus pangan, mereka tidak akan punya waktu untuk membangun piramida, menulis puisi, atau mempelajari ilmu kedokteran. Nalar untuk mengelola perut adalah langkah pertama sebelum manusia bisa menggunakan nalar mereka untuk menggapai bintang-bintang. Mesir membuktikan bahwa peradaban yang besar dimulai dari kemampuan teknokratis untuk mengelola sumber daya alam secara cerdas dan berkelanjutan. Jika bangsa Mesir bisa memprediksi banjir sungai Nil dengan presisi ribuan tahun lalu, apakah kita hari ini benar-benar lebih ilmiah? Atau kita hanya lebih bergantung pada teknologi tanpa memahami logikanya? Ketika kita berbicara tentang piramida Agung Giza, nalar kita seringkali dipaksa untuk percaya pada teori-teori konspirasi atau campur tangan asing. Namun, Joseph MCB dalam bab 1 ini mengajak kita kembali ke fakta-fakta yang jauh lebih mengagumkan nalar teknik manusia. Piramida bukanlah hasil dari sihir, melainkan hasil dari penerapan geometri yang sangat murni dan ketekunan yang luar biasa. Setiap blok batu yang beratnya bertonton dipotong dengan presisi yang bahkan hari ini sulit ditiru tanpa alat pemotong laser, menunjukkan bahwa nalar Mesir telah menguasai sifat-sifat material bumi secara mendalam. MCB menekankan bahwa keajaiban piramida bukan hanya pada ukuran fisiknya, melainkan pada orientasi astronomisnya yang sangat tepat terhadap 4 arah mata angin. Bagaimana mungkin sebuah bangsa di zaman perunggu memiliki tingkat kesalahan orientasi yang kurang dari 1 derajat? Ini membuktikan keberadaan nalar matematis yang sangat maju. Mereka menggunakan instrumen sederhana seperti marhet untuk mengamati pergerakan bintang dan menentukan garis lurus di permukaan bumi. Piramida adalah kalkulator batu raksasa yang membuktikan bahwa bangsa Mesir telah memahami kaitan antara bumi dan langit. Namun, di balik teknis bangunannya, ada nalar lain yang jauh lebih penting yang dibedah oleh MCB, yaitu nalar organisasi. Membangun piramida Giza membutuhkan koordinasi puluhan ribu pekerja selama beberapa dekade. Ini bukan sekadar tentang perbudakan seperti yang sering digambarkan dalam film, melainkan sebuah proyek nasional yang sangat terorganisir. Ada sistem logistik untuk memberi makan pekerja, sistem asrama, hingga rotasi kerja yang sangat tertata. Ini adalah bentuk awal dari manajemen proyek skala besar yang menunjukkan betapa majunya nalar birokrasi mereka dalam mengelola energi manusia. Bagi MCB, piramida adalah simbol dari ambisi nalar manusia untuk menaklukkan waktu. Bangsa Mesir menyadari bahwa tubuh manusia itu fana, namun ide dan struktur bisa dibuat abadi. Dengan membangun struktur paling stabil di dunia bentuk limas, mereka menunjukkan pemahaman tentang fisika struktural yang paling dasar, namun paling kuat. Mereka memilih material granit dan batu kapur bukan tanpa alasan. Mereka memahami daya tahan material terhadap erosi ribuan tahun. Ini adalah bukti bahwa nalar mereka sudah berpikir jauh ke masa depan, melampaui rentang hidup 1 atau 2 generasi. Terakhir, MCB mengingatkan kita bahwa piramida adalah representasi dari sebuah masyarakat yang stabil dan bersatu. Sebuah peradaban tidak bisa membangun sesuatu yang semegah itu jika mereka terus-menerus terjebak dalam perang saudara atau kekacauan berpikir. Stabilitas politik,
dan kesamaan visi adalah produk dari nalar sosial yang sehat. Mesir kuno berhasil menciptakan sebuah tatanan di mana setiap individu, dari Firaun hingga petani, merasa menjadi bagian dari sebuah kosmos yang harmonis. Piramida, dengan demikian, adalah sebuah kemenangan nalar kolektif yang paling spektakuler dalam sejarah umat manusia. Zaman keemasan Mesir yang dibahas McCabe tidak berhenti pada batu dan air. Ia merambah ke dunia pikiran yang lebih abstrak. Di bab ini, kita diperkenalkan pada fakta bahwa bangsa Mesir adalah perintis dalam bidang medis dan bedah yang sangat rasional. Saat bangsa lain mungkin masih menggunakan jampi-jampi untuk menyembuhkan luka, papirus-papirus medis Mesir menunjukkan diagnosis yang sistematis. Mereka memahami cara kerja jantung, melakukan operasi tulang, dan menggunakan bahan-bahan alami yang memiliki sifat antibiotik. Ini adalah nalar ilmiah yang sedang tumbuh, mencari sebab akibat fisik dari sebuah penyakit. Selanjutnya, McCabe menyoroti penemuan papirus dan tinta sebagai revolusi nalar yang setara dengan penemuan internet di zaman kita. Sebelum ada kertas, pengetahuan sangat sulit untuk didistribusikan dan diwariskan. Dengan adanya papirus, nalar manusia bisa dibekukan dalam bentuk tulisan dan dikirim melintasi ruang dan waktu. Mesir menjadi pusat literasi pertama di mana catatan-catatan tentang pajak, hukum, hingga sastra disimpan dengan rapi. Kemampuan untuk mendokumentasikan pemikiran adalah syarat mutlak bagi sebuah peradaban untuk tumbuh menjadi sebuah zaman keemasan yang memiliki memori kolektif. Dunia intelektual Mesir juga melahirkan sistem hukum dan etika yang sangat maju, yang dipersonifikasikan dalam konsep ma'at keseimbangan dan kebenaran. McCabe menjelaskan bahwa nalar sosial Mesir tidak hanya didasarkan pada ketakutan akan hukuman, tetapi pada pemahaman bahwa masyarakat hanya bisa berfungsi jika ada keadilan. Mereka memiliki pengadilan, kontrak tertulis, dan hak-hak bagi perempuan yang jauh lebih maju daripada banyak peradaban ribuan tahun setelahnya. Ini menunjukkan bahwa nalar mereka telah mencapai level kematangan, di mana mereka menghargai harmoni sosial sebagai kebutuhan logis. Inovasi teknis juga merambah ke seni dan estetika. McCabe berargumen bahwa seni Mesir bukanlah sekadar hiasan, melainkan penerapan nalar proporsi. Patung-patung dan lukisan dinding mereka menggunakan sistem grade matematis untuk memastikan proporsi tubuh manusia selalu konsisten. Keindahan bagi orang Mesir adalah keteraturan. Mereka tidak menciptakan sesuatu secara acak. Setiap goresan kuas dan setiap pahatan batu adalah hasil dari perhitungan yang matang. Inilah yang membuat karya seni mereka tetap terasa kuat dan berwibawa meski sudah berusia ribuan tahun. Di puncak pencapaian ini, McCabe ingin kita melihat Mesir sebagai mercusuar nalar. Mereka telah membuktikan bahwa dengan menggunakan akal budi, manusia bisa menciptakan dunia yang makmur, teratur, dan indah di tengah lingkungan yang keras. Intelektualisme Mesir adalah bukti bahwa ketika manusia diberi kesempatan untuk berpikir secara bebas dan sistematis, mereka akan selalu cenderung menciptakan kemajuan. Namun, pencapaian luar biasa ini juga membawa benih-benih keruntuhan yang akan dibahas lebih lanjut oleh McCabe, mengingatkan kita bahwa nalar harus selalu dijaga agar tidak padam oleh rasa puas diri sebagai penutup dari bab 1. Joseph McCabe memberikan refleksi yang cukup tajam bagi kita yang hidup di masa kini. Ia menyatakan bahwa zaman keemasan Mesir bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah bukti bahwa potensi manusia itu tidak terbatas jika didukung oleh nalar yang tajam dan kebebasan berpikir. Namun, ia juga memberikan peringatan bahwa kemegahan Mesir mulai memudar ketika nalar mereka mulai digantikan oleh dogma yang kaku dan birokrasi yang malas. Sejarah Mesir adalah pengingat bahwa peradaban adalah sebuah prestasi yang harus terus-menerus diperjuangkan, bukan warisan yang akan bertahan selamanya secara otomatis. McCabe ingin kita bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat kita tetap maju? Jika jawabannya adalah karena kita hanya mengikuti tradisi tanpa bertanya mengapa, maka kita sedang berada di jalur menuju kemunduran. Nalar Mesir menjadi hebat karena mereka berani bertanya, bagaimana cara menaklukkan Nil, bagaimana cara membangun piramida,
dan bagaimana cara mengatur masyarakat. Saat mereka berhenti bertanya dan hanya sibuk mengulang kejayaan masa lalu, saat itulah cahaya zaman kemasan mereka mulai meredup. Ini adalah pelajaran moral yang sangat kuat yang ingin disampaikan oleh saluran nalar sejarah. Pesan yang bisa kita ambil dari bab ini sangat jelas. Peradaban lahir dari keberanian nalar untuk menghadapi kenyataan. Mesir tidak dibangun oleh orang-orang yang menyerah pada nasib, tapi oleh para pemikir yang berani memanipulasi lingkungan mereka demi kesejahteraan bersama. Joseph McCabe menunjukkan bahwa sejarah adalah laboratorium besar di mana kita bisa melihat hasil dari eksperimen nalar manusia. Dengan mempelajari Mesir, kita sebenarnya sedang belajar tentang potensi diri kita sendiri untuk menciptakan zaman kemasan kita sendiri di masa depan. Oleh karena itu, setiap kali kita melihat piramida atau artefak Mesir di museum, janganlah kita melihatnya dengan rasa takjub yang kosong. Lihatlah itu sebagai monumen dari nalar yang pernah bekerja sangat keras. Lihatlah itu sebagai bukti bahwa ribuan tahun lalu, kakak moyang kita sudah memiliki kecerdasan yang sama dengan kita sekarang. Tantangannya adalah, apakah kita memiliki keberanian yang sama untuk menggunakan nalar kita guna memecahkan masalah-masalah besar di zaman kita saat ini? Sebagaimana bangsa Mesir memecahkan masalah banjir Sungai Nil. Sebab sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu yang jauh dan berdebu. Ia adalah kompas yang menunjukkan arah kemana nalar kita harus bergerak. Jika kita gagal membedah dan memahami nalar di balik peradaban besar seperti Mesir, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama dan terjatuh ke dalam siklus kegelapan yang seharusnya bisa kita hindari. Terima kasih telah bernalar bersama kami di episode pertama ini. Sampai jumpa di pembahasan bab 2, di mana kita akan melacak jejak nalar yang berpindah ke lembah Mesopotamia. Ingatlah, tetaplah bertanya, tetaplah bernalar, setelah membedah bab 1 ini. Apakah Anda setuju dengan tesis bahwa kita sebenarnya tidak lebih pintar dari orang Mesir 5.000 tahun lalu? Kita hanya punya peralatan yang lebih baik.